Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaitun Jamilah, NIM 185211232 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Nah, Islam sendiri itu memberikan perspektif atau pandangan mengenai ketenagakerjaan, terutama krisis kerja. Setidaknya ada 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja, termasuk sistem pengupahannya. Nah, apa aja 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak para pekerja? Yang pertama ada kemerdekaan manusia. Maksudnya ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesolehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Jadi Islam tidak mentolerir adanya sistem perbudakan dengan alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerja dan mengabaikan hak-hak yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan. Nah, kemudian prinsip ketenagakerjaan yang kedua yaitu prinsip kemuliaan derajat manusia. Di sini Islam menempatkan setiap manusia itu sama atau setara, derajatnya itu sama apapun jenis profesinya, terus laki, perempuan, umur itu dalam posisi yang mulia dan terhormat, jadi derajatnya itu sama. Hal ini disebabkan Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih dalam bekerja untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Ada salah satu hadis yang menegaskan akan hal ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan nilai kemanusiaan. Selain itu, Islam menganjurkan umat manusia agar meninggalkan segala bentuk stereotip atau berbagai profesi atau pekerjaan manusia. Stereotip itu kayak mengelompok-kelompokkan. Kecenderungan manusia menghormati orang yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan banyak uang serta meremehkan orang yang berprofesi rendahan. Nah, padahal nasib orang-orang tersebut berbeda sesuai skenario yang telah ditentukan oleh Allah. Sikap merendahkan orang lain karena memandang pekerjaannya sangat ditentang dalam Islam. Jadi Islam itu menentang setiap manusia atau setiap insan saling memandang pekerjaan orang lain itu rendah atau memandang rendah pekerjaan orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keadilan dan anti diskriminasi. Islam tidak mengenal sistem kelas atau sistem kasta di dalam masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau manajer atau pimpinannya. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW pernah memiliki budak dan pembantu. Rasulullah SAW memperlakukan para budak dan pembantunya itu dengan adil dan penuh penghormatan. Beliau pernah mempunyai pembantu seorang Yahudi yang melayani keperluan beliau, namun beliau tidak pernah memaksakan agama kepadanya. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa untuk pembantu Yahudi itu untuk masuk Islam.
Sedangkan istri Rasulullah yaitu Aisyah juga memiliki pembantu yang bernama Barirah yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya dengan lemah lembut tanpa adanya kekerasan, seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang keempat yaitu kelayakan upah kerja, di mana upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan orang tersebut, para pekerja tersebut. Jadi Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Nah, prinsip tersebut terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Nah, seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketetapan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya atau tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima. Nah, kalau sekarang yang kita sering dengar yaitu sistem UMR atau upah minimum regional. Nah, selain itu, Islam juga mengajarkan agar pihak yang mempekerjakan orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahan antara majikan dengan pekerjanya. Nah, mungkin cukup itu penjelasan mengenai konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat materi yang telah saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.